Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu dan saudara sekalian jamaah salat zuhur yang saya hormati, puji syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan kenikmatan kepada kita sampai dengan siang ini, dan sekaligus kita bisa melaksanakan perintah Allah berupa sholat, kemudian kita bisa melaksanakan dengan berjamaah. Salat dan salam tentu mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa pekan kemarin saya telah menyampaikan bahwa ketika manusia telah meninggal dunia, semuanya terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan anak yang soleh yang nanti mendoakan orang tuanya. Dan kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan contoh sedekah jariyah adalah salah satunya adalah wakaf. Nah, termasuk Masjid Raya Candi itu sedang membuat pondok. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu ada rizki, kemudian diniatkan untuk diwakafkan, insya Allah adalah mengalir pahalanya, karena tadi 3 hal yang tidak terputus kecuali 3 itu. Nah, sekarang ini adalah ilmu yang bermanfaat. Rasulullah Muhammad SAW menuntunkan kepada kita dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salullah ilman nafi'a wa ta'awwadu billah min ilmin la yanfa'." Ya. Jadi mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Jadi hadis ini adalah riwayat Ibnu Majah. Kemudian dan pelindunglah kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi, ini adalah Nabi kita memberikan tuntunan, ya. Ternyata untuk mendapatkan ilmu, ya, ada sarananya, misalnya ada kita memohon kepada Allah, ya. Nah, kalau sudah memohon kepada Allah, harapannya apa yang kita peroleh tadi adalah betul-betul ilmu yang bermanfaat. Dan sebaliknya, kita mohon kepada Allah dilindungi dari ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang sesuai dengan petunjuk dan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kepada Rasulnya, dan mewariskan amal soleh, nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, inilah salah satu ciri ilmu yang bermanfaat. Jadi, kita sudah dapatkan ilmunya, kemudian ilmu tadi nanti akan mewariskan, ya, menjadi amal soleh, sehingga ketika kita nanti tiada, setelah meninggal dunia, maka amal soleh tersebut dilaksanakan, ya, oleh orang-orang yang mendapatkan, ya, ilmu dari kita. Jadi manfaat sekali. Kemudian ilmu atau amal soleh tadi dilaksanakan oleh penerus kita, kemudian mendapatkan atau dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Maka Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, ya. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, jadi satu adalah kita mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, kemudian kita mohon pada agar kita selalu mendapatkan tambahan ilmu, gitu, ya. Nah, sehingga bisa kita petik dari hadis di atas adalah Rasulullah menjelaskan keutamaan dan kemuliaan ilmu, yaitu, saya ulang, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mewariskan amal soleh.
Dan menurut ulama Ibnu Rajab, ya, ilmu yang bermanfaat dari semua ilmu adalah mempelajari dengan sesama. Satu adalah diantaranya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ya. Berusaha memahami kandungan maknanya, ya. Dengan mendasari pemahaman tersebut dari penjelasan para sahabat, ya, kemudian para tabi'in dan seterusnya, ya. Jadi tidak sekedar kita baca terus dipelajari, ya, kemudian kita pahami, kemudian diamalkan. Karena di dalamnya terkandung nanti terkait dengan masalah halal dan haram. Coba kalau kita tidak tahu ilmunya, maka asal saja, ya, apakah itu halal atau haram. Tetapi kalau jelas kita sudah paham, oh ini halal, ini haram, yang halal boleh kita ambil, yang haram kita tinggalkan. Kemudian bagaimana terkait dengan penyucian jiwa misalkan, kemudian sifat-sifat Allah. Jadi ternyata banyak di sana yang bisa kita ambil, kemudian kita amalkan. Kemudian ini adalah ilmu yang bermanfaat tadi, insya Allah akan mendapatkan atau mendatangkan sebuah ketenangan jiwa, ya. Jadi hidupnya tidak kemerungsung, tetapi justru dia akan tenang karena tahu ilmunya, ya. Dan kita juga sering mendengar Bapak sekalian, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menghendapi dunia, maka ya tentu dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Juga ketika kita ingin menghendaki kehidupan akhirat dengan baik, nanti juga dengan ilmunya. Wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Juga ketika ingin kedua-duanya, maka juga kita harus dengan tahu ilmunya. Jadi ini sangat penting. Allah memberikan kesempatan kepada kita, mari kita manfaat usia kita untuk terus belajar. Kemudian kalau sudah tahu, ya, maka kita juga amalkan, kemudian kita tularkan. Nah, inilah juga nanti akan kita tambah doa dari Rasulullah SAW, ya, terkait dengan doa perlindungan tadi. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nih, jadi ini kan ternyata harian kita itu, ya, ada saja godaan kita, ya, sehingga kadang waktu kita logo, gitu. Logo itu, ya, sia-sia, ya. Mestinya kita bisa manfaatkan, tapi ternyata ada godaan, maka ternyata tidak kita bisa manfaatkan. Atau juga punya ilmu tapi tidak bermanfaat, maka kita mohon pada Allah dilindungi ini. Dari hati yang tidak khusyuk, ya, ini termasuk juga mohon kepada Allah agar dilindungi dari hati yang tidak khusyuk. Kita sudah beribadah, kemudian kita sudah ngaji, tapi ternyata hati kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dari jiwa yang tidak pernah puas, ya. Nah, jadi Allah sudah berikan rezeki, diberi nikmat, ya, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, tapi tidak pernah namanya puas, ya. Nah, untuk itu agar diberikan jiwa yang tenang, sehingga ketika Allah berikan kepada kita rezeki, ya kita terima dengan bersyukur, kemudian kita tahadus bi nikmah. Dan yang keempat, Nabi juga memberikan tuntunan dan dari doa yang tidak dikabulkan, ya, ini. Jadi dulu ada kisah, kan ada bagaimana dikabulkan, ya, atau dijawab karena yang dimakan haram, pakaian dari yang haram, sehingga tidak. Untuk itu dari yang empat ini, yang keempat ini supaya dikabulkan, maka kita sudah tahu ilmunya tadi, maka yang masuk dalam tubuh kita tentu yang halal, gitu. Pakaian kita juga yang dari hasil yang halal, sehingga harapannya dengan kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diijabahi atau dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan kita tadi mohon ilmu yang bermanfaat atau dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan ini kajian yang kedua setelah dari kemarin adalah terkait dengan sedekah jariyah. Ini adalah keutamaan ilmu yang bermanfaat, ternyata menumbuhkan nanti amal soleh. Nah, amal soleh inilah yang terus bergulir, kemudian kita mendapatkan curahan atau pahala yang terus mengalir dalam diri kita meskipun orang tadi telah tiada.
Baik, berikutnya nanti insya Allah terkait dengan anak soleh yang mendoakan orang tuanya, mudah-mudahan di lain kesempatan. Nah, waktunya juga sangat singkat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.